Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Ibadur Rahman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ibadur Rahman, singkatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan perlindungan serta menjaga kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu sekali ucapan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, terus menerus kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah sangat banyak, tidak bisa dihitung. Siapapun yang mau berusaha untuk menghitung nikmat Allah maupun dengan menggunakan alat yang sangat canggih pun tidak akan bisa dihitung. Karena nikmat Allah niki tidak bisa dihitung, maka sepantasnya kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, sampai kita tidak bisa menghitung berapa kali kita mengucapkan alhamdulillah. Di mana ucapan alhamdulillah ini kelebihannya, alhamdu ala ni'mah amanun min zawaliha. Ucapan alhamdulillah terhadap nikmat Allah, maka dengan sebab kita mengucapkan alhamdulillah tersebut, maka nikmat Allah akan aman terhadap kita. Sehingga kita perbanyak ucapan alhamdulillah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam begitu juga tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah, begitu juga kita tidak henti-hentinya, yakni kita perbanyak untuk mengucapkan selawat kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan selawat inilah yang paling cepat untuk menjadikan kita dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Dan kita sebagai umat Nabi yang jauh ribuan tahun yang lalu jaraknya dengan beliau, kita berhak dengan dekat dengan beliau asalkan kita banyak membaca selawat kepada beliau. Karena beliau bersabda, inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, yang paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Alhamdulillah, di tempat kita niki banyak sekali membaca salawat. Insyaallah dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang hormati, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada
10 yang kedua daripada bulan Ramadan, di mana bulan puasa niki selalu kita rindukan. Bahkan tahun sak julu wah tak berdoa mudah-mudahan sak berdait kanca bulan puasa sak lemaan pasti tak berdoa. Alhamdulillah makin berdait kanca bulan Ramadan, kanca bulan puasa niki. Bahkan kita dianjurkan begitu masuk bulan Rajab untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kita sudah berada pada hari yang ke-12 daripada bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini untuk mengawali apa yang Tiang sampaikan, Tiang ingin menyampaikan hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi bercerita, beliau bercerita bahwa Nabi di akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah, beliau berpidato. Apa isi khutbah Nabi? Apa isi dakwah atau pidato Nabi? Beliau bersabda, ayyuhan nas, qad azallukum syahrun azim, syahrun mubarak, fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan, wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah, wa huwa syahrus sabri, as-sabru sawabuhu al-jannah. Inilah pidato Nabi. Bahkan ini adalah setengah saja yang Tiang sampaikan, masih panjang. Apa artinya? Ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini khutbah Nabi di akhir bulan Sya'ban. Qad azallukum syahrun azim, sungguh kalian akan dinaungi, akan didatangi oleh bulan yang sangat agung. Syahrun azim, bulan yang sangat besar, bulan yang sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan barakah. Syahrun mubarak, fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih bagus daripada, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Qad ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada siang hari untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan puasa. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan melaksanakan solat pada malam hari merupakan solat sunnat. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan yang sunnah, maka akan dihitung seperti pelaksanaan ibadah fardu. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan. Sai gawe pegawaian sak fardu, maka ente balas si Allah Subhanahu wa taala seperti gawe 70 kali fardu. Wa huwa syahrus sabri, bulan itu adalah bulan kesabaran.
wasabru sawabuhu al jannah. Sementara sabar itu pahalanya adalah surga. Nah, ini hadis Nabi. Inilah yang menjadi pembahasan kita sekarang. Jadi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung. Itu Nabi menyebutnya menjadi syahrun azim, bulan yang sangat agung. Azim artinya agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Jadi di bulan nikilah kesempatan kita untuk mencari barokah. Untuk mencari barokah. Marilah bulan yang disebut dengan bulan yang agung, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah ini kita isi dengan beberapa ibadah-ibadah. Itu pelaksanaan amal soleh, kita memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita kotori, jangan kita nodai bulan yang sangat agung ini, bulan yang penuh barokah ini. Kemudian wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi di bulan Ramadan niki arak supuk malam. Arak supuk malam lebih bagus daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar niki sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sehingga ada surat yang namanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam pada bulan Ramadan ini arak supuk malam namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sekik malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kalau secara hitungan tahun 1000 bulan niki sama dengan baluk puluh telu tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Berarti lamun tegawe ibadah li malam Lailatul Qadar niki tepat pada malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, okay? 83 tahun 4 bulan. Nah, nikilah yang kita upayakan, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi menurut keterangan hadis-hadis baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan atau malam Lailatul Qadar niki akan turun pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal-tanggal yang ganjil. Inilah yang perlu kita cari, yakni pada tanggal 21, pada tanggal 23, 25, 27 maupun 29. Niki tidak ditentukan oleh Nabi harus tanggal 27, tidak. Akan tetapi apa tujuannya dirahasiakan? Adik sak lebih bersedia, adik sak lebih siap kita mengisi malam-malam itu dengan ibadah. Kita merasa mungkin saja tanggal 21, bisa saja tanggal 23, 25, 27 maupun 29. Akan tetapi ada ulama tasawuf yang sangat terkenal dan menjadi rujukan para ulama-ulama tasawuf, bahkan yang beraliran ahli sunnah wal jamaah, maka menjadi rujukannya dalam bidang tasawuf adalah Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Al-Ghazali sudah memberikan kita bocoran, atau rumus daripada malam Lailatul Qadar. Ini Imam Ghazali, seorang ulama tasawuf. Tentu sekali beliau sering bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi menurut beliau malam Lailatul Qadar niki akan turun sesuai
jelo apa tahu temulai puasa. Jelo apa tahu mulai puasa. Kemudian seorang imam Asy-Syaikh Abdul Hasan, setelah beliau tahu wikan rumus-rumus yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, selalu beliau menjaga hal tersebut dan sering bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Asy-Syihab Al-Qalyubi. Kemudian dia nyatakan, dia buat dalam bentuk syair, hari-hari atau malam terjadinya malam Lailatul Qadar berdasarkan hari kita berpuasa. Makin dulu Nabi ulit mulai tweet dulu Selasa, okay? Jadi Imam Asy-Syihab Al-Qalyubi mengatakan di dalam syairnya, ya sa'ili al-lailatil qadril lati, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang malam Lailatul Qadar, fi asyri Ramadan al-akhiri hallati, bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Fa innaha fi mufradatil asyri, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan berada pada tanggal-tanggal yang ganjil. Tu'rafu mi yaumi ibtida'is syahri, akan dikenal, akan diketahui tergantung hari kita mulai berpuasa. Ya bahasan Syekh Asy-Syihab Al-Qalyubi, dia rangkumkan dalam bentuk syair yang berasal dari Imam Al-Ghazali, rumus dari Imam Al-Ghazali. Nambe tahu mangkin lamun Selasa. Fabil ahad wal arbi'a ittasi'ah, lamun temulai oleh jelo ahad dai jelo Rebo, maka fattasi'ah malam Lailatul Qadar niki jatuh pada tanggal 29. Lamun jelo napi jelo ahad dait jelo Rebo, fabil ahad wal arbi'a ittasi'ah, lamun temulai li jelo ahad dait jelo Rebo berarti tanggal 29. Kemudian berikutnya ya, wa jum'atin ma'as sulasa as-sabi'ah, lamun temulai oleh jelo Jumat dait jelo Selasa. Nah, makin puasa makin jelo Selasa sampai tahun. As-sabi'ah, apa maksudnya sabi'ah? Lek tanggal 27. Nah, ini menurut rumus Imam Al-Ghazali. Kemudian Syekh Abdul Hasan selalu dia menjaga sesuai dengan rumus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Berarti kalau kita melihat merujuk pada rumus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kemungkinan besar niki tidak boleh kita pastikan, okay? Beliau saja tidak memastikan, kemungkinan besar bahwa Lailatul Qadar niki akan turun pada tanggal 27 Ramadan. Wa jum'atin ma'as sulasa as-sabi'ah, wa im badal khamisu fal khamisah, lamun temulai li jelo Kemis maka akan turun pada tanggal 25. Akan turun pada tanggal 25. Nah niki nggih tanggal 25. Terus wa imbada bis sabti pasalisah, lamun temulai puasa le jelo Sabtu akan turun pada tanggal 23. Wa imbadal isnaini fahiyal hadi, lamun temulai lai jelo Senin maka akan turun pada tanggal 21. Hadza minas saufiyatiz zuhadi, menurut akhir daripada syair Imam Syihab Al-Qalyubi mengatakan ini adalah rumus yang disampaikan oleh
ahli tasawuf az-zuhadi yang sangat zuhud, yaitu Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya semua kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar niki. Lagunya kan sak turun Lailatul Qadar niki, apakah nyangkan tertindo ataukah nyangkan terbejora, nyangkan terbekadek atau nyangkan ter ibadah. Niki. Berarti yang sangat diharapkan yang dimasukkan di sini adalah di saat turunnya malam Lailatul Qadar, adek sak dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita berzikir, membaca Al-Qur'an, salat dan pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya. Nah, niki rumusan daripada Imam Al-Ghazali. Ingat niki? Coba ulang. Lamun mulai jelo Ahad de jelo Rebo tanggal 29. Lamun mulai jelo Jumat dari jelo Selasa tanggal 27. Lamun mulai jelo Kamis tanggal 25. Lamun mulai jelo Sabtu tanggal 23. Lamun mulai jelo Senin tanggal 21. Jadi hadirin yang berbahagia, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenjelo daripada bulan Ramadan itu adalah pelaksanaan ibadah puasa. Faridah itu fardu, wajib untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa ini adalah merupakan satu kewajiban. Jadi lamun dohaku diri jadi dengan beriman, jadi dengan muslim, maka berkewajibanlah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi jelas ayatnya sering disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir daripada berpuasa adalah bertakwa. Ada sajari dengan muttaqin. Sehingga takwa inilah yang membedakan kita. Takwa inilah yang membedakan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas mencatatkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisiku adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nggih. Jadi jangan sampai kita tidak berpuasa. Jadi lamun ada kemampuan untuk berpuasa, yaitu kemudian tidak berpuasa, maka dengan nyedak sejelo doang misal sedak. Saya sedak puasan sejelo, kemudian sejelo niki ada yang tergenti isi selama nirup atau 1 tahun dikman pada pahalan. Dikman pada pahalan. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Jadi saya sedak puasa sejelo li bulan Ramadan padahal di ensara uzur, di ensara sakit, maka sejelo niki diembau tebalas si puasa setahun. Dek mani ya kebelik pahala. Gambarannya lamun puasa sejelo dalam puasa li bulan Ramadan terjauhan si Allah Subhanahu wa taala 70 tahun daripada api neraka sejelo. Ma min abdin yasumu yauman ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu minan nar sab'ina harifan. Saya puasa sejelo doang. Saya puasa sejelo di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ente jauhan
lemak li julu kiamat wajahnya daripada api neraka 70 tahun. Masya Allah. Berarti puasa kita dalam bulan Ramadan berarti antara tanggal 29 dengan 30 hari. Antara 29 dengan 30 hari. Nah, niki nggih. Kemudian wa qiyama lailihi tatawuan. Kemudian kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala mensunnahkan kesunatan qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu salat tarawih. Jadi mari sepung sak masih sehat, sepung searak kesempatan dendek abot, dendek malas gawe salat tarawih kesempatan. Kan jak iya dong doa niki. Oleh tahun sak julu bahkan tak berdoa mudah-mudahan sak badait kanca bulan puasa berikut. Mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Syaban itu saja menjadi doa kita. Makin mumpung sadait bulan Ramadan, kemudian pada malam harinya hendaklah kita melaksanakan salat tarawih. Di dalam hadis niki kalau untuk malamnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Lamun sak kenjeluh untuk puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini hadis tentang salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sai dirian salat malam yakni salat tarawih dengan penuh keimanan. Jadi ketika kita melaksanakan salat tarawih dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, wahtisaban dan juga penuh kesabaran. Kesabaran semata-mata kita mengharapkan ridho, semata-mata kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iki artin waktu sembahyang tarawih niki ada sak tetu-tetu dan gawe sembahyang tarawih. Dendekna sok-sok niki, dendek pokon sak pecat, pokon sak gawe. Niki imanan wah tisaban. Jadi sama tekanannya imanan wah tisaban ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nyaka sak gawe puasa juga kita ditekankan untuk imanan wah tisaban. Begitu juga ketika kita melaksanakan salat tarawih yaitu imanan wah tisaban. Apa kelebihannya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka akan terampunilah dosa-dosanya yang sudah lewat. Ini kelebihan kita melaksanakan puasa, kelebihan kita untuk melaksanakan salat tarawih. Sila selaman masih bau si degawe enja. Sila jangan sampai kita abot atau malas untuk melaksanakan ibadah tarawih, salat tarawih. Jadi hadirin yang berbahagia, kemudian Rasulullah menyebutkan di dalam khutbahnya yang tadi, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan. Jadi sai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gawe ibadah-ibadah sak sunnah li bulan puasa kana kaman adda fariidatan, maka balasannya maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mara antan sak gawe pardu. Mara antan sak gawe pardu. Berarti lamun sembahyang sunat, misal sembahyang sunat qobliyah atau salat sunat ba'diyah, salat sunat duha atau salat sunat yang lainnya, maka nilai pahalanya mara sak gawe sembahyang pardu fi ma siwah li bulan-bulan sak lainan. Nah niki luar biasa nggih seorang bulan Ramadan niki. Kemudian waman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Saya gawe pegawean fardu. Saya gawe sembahyang fardu li bulan Ramadan, maka ente balas si Allah Subhanahu wa taala mara entanan sa sembahyang fardu 70 kali li bulan sak lainan. Ada sembahyang zuhur, alhamdulillah onek wah sembahyang zuhur nggih. Jadi sekali kita salat zuhur maka tebalas si Allah Subhanahu wa taala mara antas sak gawe sembahyang zuhur 70 kali li bulan sak lainan. Masya Allah.
Dan inilah kelebihan daripada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sebagaimana di awal khutbah Nabi tadi, syahrun azim, syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Itulah bukti-bukti keberkahan daripada bulan Ramadan. Pegawaian sunnah itu dihitung seperti pegawaian fardu atau pegawaian wajib. Kemudian pegawaian wajib akan dihitung seperti kita melaksanakan ibadah wajib 70 kali di bulan-bulan salainan. Kemudian wahwa syahrus sabri. Jadi bulan Ramadan ini adalah termasuk bulan kesabaran. Jadi Nabi juluk bulan Ramadan ini adalah bulan bersabar. Ya tahu bersabar. Sabar. Kita berpuasa tentu sekali lamun tendek sabar dek mungkin gawe puasa. Lamun tendek sabar sila dek cara bekeloran oleh subuh sampai maghrib bekeloran inam atau berhubungan antara suami istri bau sik tahan. Itu berkat daripada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita bersabar kita untuk melaksanakan puasa, bersabar untuk kita menahan diri daripada makan dan minum. Jadi sabar itu dibagi jadi telu deh. As-sabru yang qasimu ila salasati aqsamin. Sabar niki dibagi jadi telu macam. As-sabru fit ta'ah, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti entes puasa gawe puasa niki berarti tentu sekali karena kita termasuk orang yang bersabar. Berarti lamun dengan seandainya berpuasa berarti dia tidak sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa niki termasuk nanti di akhirat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Muni nalema puasa niki. Ada dua yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, yaitu as-siyam wal Quran. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Jadi puasa dari Al-Qur'an niki akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat terhadap hamba Allah. Kemudian nanti di akhirat berkata dia, yaqulu siyam, as-siyam. Itu puasa niki berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anni mana'tuhu at-ta'am wasyurba fin nahar. Fasyaffi'ni fih. Wahai Tuhanku, yaunin puasa. Lema ali jelo kiamat. Wahai Tuhanku, aku ya tahanan. Aku ya tahan sebab aku ya tahan ya larang sehingga den sara bekeloran den sara nginam fin nahar li kenjelo pasyafi'ni fihi. Untuk itu izinkanlah aku untuk menolongnya. Nah, nikilah kelebihan daripada puasa. Tentu sekali dengan saan tebing syafaat si puasa lemak niki tentu sekali dengan sak gawe puasa. Dengan sak ndek berpuasa jangan ndek berhak. Ditendah dengan saat berpuasa lema arak pintu khusus untuk dia masuk, arak lawang khusus langan etama, ada pintu khusus, lawang khusus enggak neta utama kecuali dengan saat berpuasa. Lamun dengan saat dek berpuasa jangan dem berhak tamalik lawang niki. Apa arah lawang niki? Lawang niki adalah namanya ar-royan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi lemak li sorga niki arak sopok pintu, arak sopok lawang niki namanya ar-rayyan. Ar-rayyan nadan. Jadi din arak kanggo dengan tama illa imun kecuali dengan sak puasa. Kemudian nanti dipanggillah aina imun, be dengan sak berpuasa, be dengan sak berpuasa. Tersuruh entama niki. Demen wahbih tama dengan sak berpuasa niki
maka ditutuplah pintu royan niki. Nah, niki nggih kelebihan kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi lema arak pintu khusus. Napi aran pintu niki ar-royan. Napi ar-royan. Jadi kembali bahwa asyam wal Quran, jadi puasa dari Al-Quran niki diizinan si Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Jadi munin lema asyam puasa niki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anni mana'tuhu at-ta'am wa syurba fin nahar fasyaffi'ni fih. Wahai Tuhanku, akulah yang mencegahnya, sebab akulah sehingga dia tidak makan dan minum. Akulah yang mencegahnya untuk makan dan minum. Li kenjelo pasyafi'ni fi. Untuk itu ya Allah, izinkan aku untuk memberikan dia syafaat. Tebantu, tertolong telema si puasa sabit gawe niki. Jadi puasa niki akan muncul nanti, akan berwujud. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugin deh. Sangat rugin lamun dendek gawe puasa. Kemudian wal Quran yaqulu ya Rabbi anni mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fih. Kemudian Al-Quran juga berkata mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, akulah yang mencegahnya untuk tidur. Akulah yang mencegahnya untuk tidur pada malam hari. Untuk itu sekarang izinkanlah aku untuk memberikannya dia syafaat. Kemudian qala fayusyaffa'ani, kemudian Allah menjawabnya. Kemudian baik itu puasa maupun Al-Quran diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan inilah harapan-harapan kita yang sangat kita harapkan dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar untuk menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang halal sudah jelas, hal-hal yang haram sudah jelas. Jadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tinggalkan, berarti kita bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah, yaitu sabar di dalam menerima musibah. Kalau ada musibah, ada bala, ada ujian, ada sakit dan lain sebagainya, ada kematian, itu adalah merupakan musibah, maka kita harus bersabar. Ketika kita bersabar, maka as-sabru sawabuhu al-jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Bahkan dalam Al-Quran, wa ma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang bersabar niki nanti dia akan masuk surga tanpa hisab. Tidak ada balasan yang cocok tiba dengan sabar kecuali dia masuk surga bighairi hisab. Hadirin yang berbahagia, makin jam 2.35 menit. Niki yang sekitar 15 menit lagi nggih. Nah, jadi untuk yang 15 menit niki dia akan mencoba membahas permasalahan di dalam puasa. Itu sangkutannya masalah hukum. Masalah hukum. Nah, niki juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa perlu ketahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Baiklah, yang pertama yang sampaikan yaitu ada orang yang merusak puasanya. Dengan sedak puasa, maka dua kewajibannya. Dengan sedak puasa dengan apa tapi nanti yaitu yajibul qada ma'al kaffarati man aftala saumahu bijima'. Jadi dengan sedak puasa dengan sebab berjima nggih, paham nggih?
berjima atau bersenggama atau bersina semama benih sila. Niki saya tidak puasa dengan hal niki, maka dua kewajibannya, yaitu qada dengan kafarat. Saya tidak puasa dengan melaksanakan jima pada malam hari, pada siang hari bulan Ramadan, maka wajib dia qada dengan kafarat. Nafi kafarat yang pertama adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak, makin budak denara, maka pilihan yang kedua adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut niki. Ndek melalang-lalang. Saaram berturut-turut niki ndek kanggo belalang. Saaran 2 bulan, taruhlah 2 bulan misalnya 60 hari. Ada yang telung dasa jelo, maka seandean puasa le hari ke-60 misal untuk puasa karing sejelo nek duduk puasan muya tok nyeda, maka gugurlah puasanya dari sak pertama sampai 59, berarti harus ngulang oleh pertama malik. Nikilah maksudnya 2 bulan berturut-turut. Nah, hati-hati niki nggih. Hati-hati niki. Apalagi nanti narak pengantin baru misal nggih. Nah, niki harus hati-hati. Sila arak sejelo ente genti isi 2 bulan berturut-turut. Saya lamun batalan sekali gugurlah dari yang pertama. Kemudian kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut saking siunin toa misal, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan fidyah, memberikan makan terhadap 60 fakir miskin. 60 fakir miskin, 1 fakir miskin yaitu sejumlah 1 mud. 1 mud niki 60 on nggih, 60 on. Berarti setengah kilo lebih 10 on. Ada nek kobok cara dengan tawak lain jak sekobok. Ya kobok dengan tawak lain niki lebih sekilo nggih. Lebih sekilo. Jadi cekat dengan tawak lain. Itu sudah persiapkan diri. Ada nek tinggalkan sembahyang misal dengan saat ninggal, kemudian dia mengeluarkan fidyah cukup 1 kobok. Nah, niki dan kemudian berikutnya. Kemudian saat berikut jaizun yajuzu saum wal iftar. Hal sak kedua, kanggo nempuasa kanggo nendek. Suruh milik niki. Yajuzu saum awil iftar. Kanggo nempuasa kanggo nendek. Nah, lamun nendek puasa berarti wajib qada. Berarti lamun pilih puasa ya jelas ndek sarang ngada. Nah, saya niki sak kanggo milik. Pertama, limaridin khofa masyaqqatan syadidatan. Jadi dipak dengan sakit. Dengan sakit niki kanggo nemilih puasa atau ndek puasa. Tentu sekali sakatau diriin apakah lanjutan atau ndek adalah diri sendirinya atau ahli kesehatan misalnya. Sakataun nggih. Jadi lamun mampu berpuasa wa antasumu khairul lakum. Jadi lamun mampu berpuasa maka puasa lebih bagus untuk dirinya. Lamun puasa yang semakin parah atau semakin ngonek selah itu namanya masyaqqatan syadidatan, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Lamun ndek berpuasa iki ndek berdosa dan wajib dia qada. Itu limaridin. Kemudian siapa yang kedua? Wa musafirin. Tiba dengan musafir. Musafir tapi safar qasrin. Saran dengan musafir niki dengan sak perjalanannya sampai kanggo sembahyang kasar. Sampai kanggo sembahyang kasar atau jamak kasar, sembahyang jamak atau sembahyang kasar. Pira ukurannya? Yaitu ukurannya 80 kilo.
80 kilo. Namun kurang dari 80 kilo perjalanan niki bukan namanya safar, akan tapi ini namanya zahab. Zahab artinya lalu. Nah, lalu bekedik lah kena sugun. Nah niki nggih. Niki sak kedua nggih. Sak pertama baru dengan sak sakit kanggo puasa kanggo ndek, lamun ndek puasa berarti wajib qada. Kedua dengan sak musafir. Dengan sak musafir kanggo puasa kanggo ndek. Nah, jadi lamun ndek puasa berarti dia wajib qada. Kemudian yang ketiga dan keempat wahamilin wa murdiin. Tiba dengan nina sak betian dait dengan nina sak menyusu. Tapi ingat in khafata li nafsihima. Dengan nina sak menyusu maupun dengan nina sak betian bele kemudian kanggo puasa kanggo nende ande nendek puasa dia khawatir tiba kesehatan dirinya sendiri. Khawatir tiba kesehatan dirinya sendiri. Sehingga lamun sandaran nejok kesehatan anak yang sabihin kandung hal dalam tian atau samping penyusu niki akan berubah nanti. Ada dua kewajibannya nanti. Nah niki nggih. Jadi dengan sak kanggo puasa kanggo ndek yaitu dengan sak betian dai dengan sak menyusu. Nah, kemudian berikutnya yajibul qada ma'al fidyah. Wajib qada dait fidyah, dua kewajiban. Arak dengan wajib keadaan wajib fidyah. Ada dua kewajiban. Wajib keadaan edit wajib fidyah. Wajib keadaan puasa pira puasa sabihin tinggalan dait wajib fidyah. Saram fidyah niki dalam satu hari satu mud. Pira jelo sabihin tinggalan maka nikilah dikalikan mudnya. Nah niki nggih. Tipe saya niki yakni lihamilin wa murdiin in khafata liwaladihima. Tipe dengan sak betian atau dengan sak menyusu endek ensara puasa niki takut ojok kesehatan anak. Khawatir aku ndek puasa nane. Laun kembe-kembin laun anak sali dalam dia. Laun sakit, laun lemes, laun kurang gizi atau anak sampai penyusu. Nah, jadi lamun marak niki, jadi hati-hati jamah bini nggih. Jamah bini sak betian. Jamah bini sa menyusu. Nah, sa menyusu niki. Nah, niki nggih. Sa menyusu puasa betian kanggo puasa kanggo nendi. Nah, sabaru lamun khawatir terhadap dirinya sendiri, maka kewajibannya kada saja. Wajib kada doang. Lagu lamun khawatir terhadap anaknya liwaladihima, khawatir tipe anak jarinan. Searak di dalam tian atau samping penyusu niki, maka dua kewajibannya yaitu qada dengan fidyah. Kemudian dengan sak wajib qada di fidyah niki, sak kedua adalah man akhara qada'a ila Ramadan akhir. Dengan sak bin akhiri bin tunda yang ngada den sarang ngada sampai datang bulan Ramadan berikut. Den sarang ngada sampai bulan Ramadan berikutnya sampai liwat sampai dedait si bulan Ramadan den sarang ngada, maka dua kewajibannya tetap wajib kada kemudian ditambah dengan fidyah. Fidyah niki ya jadi tebusan saya ngansa lale saya ngansa pliwate boleh setahun. Nah niki nggih. Jadi seandainya 2 tahun maka dikalikan. Jadi 1 mud kali 2. Ada yang 10 tahun den wah ngada keliwatan ngada niki maka 1 hari sama dengan 10 mud. Nah nikilah lipatan-lipatannya terus. Nah niki nggih. Nah niki yang perlu kita ketahui. Kemudian berikutnya ada yang yajibul fidyati dunal qada. Arak dengan sak wajib fidyah doang, ndek wajib qada. Arak sak ndek wajib qada, di sara puasa li bulan puasa, lagu ndek wajib qada, lagu wajib fidyah. Wajib fidyah. Saya niki dengan sak ndek wajib
qada sekalipun sandek puasa li bulan Ramadan lagu wajib fidyah yaitu li dua hal, yaitu likabirin syaikhin yakni tiba dengan toa sak sangat sin toa, tiba dengan toa sak sangat sin toa si unin toa niki aden puasa wah langsung lemes dedok kembe-kembe, langsung palang diingat apa-apa. Aden puasa terus sakit sak den ini tutuk penyakit. Nah niki termasuk ndek nu wajib puasa, ndek nu wajib qada, wajib fidyah dalam sejelo satu mud. Berarti satu mud niki 60 on. Dalam 10 hari 10 jelo berarti sama dengan 6 kilo. Lamun 20 berarti 12 tambah 10 lagi berarti balu olas, berarti sebulan arak balu olas kilo. Ada secara kiloan ini kita. Jadi baun dah sugulane bilan jelo atau baut sugulane sekali-kali atau baut sugulane lemak sekali li akhir. Nah niki bau. Kemudian siapa juga saya indah sandek wajib puasa, sandek wajib qada, wajib fidyah yaitu lima rodin la yurja buruhu. Tipa dengan sakit sak ndik narak harapan tane sehat. Wah teponis dan penyakit seni ndik sehat-sehat. Penyakit sak sangat simparah ndik mungkin sehat, ndik mungkin sembuh penyakitnya. La yurja buruhu. Jadi tentu sekali sesuai dengan keterangan dokter, apalagi yang spesialisnya yang mengatakan ini penyakit wah nanti waktu doang. Nah, misal ternyata sampai bertahun-tahun sakit niki, maka tetap dia tidak wajib untuk qada, maka kewajibannya adalah fidyah. Seandainya yang namanya sekalipun itu adalah merupakan vonis daripada dokter spesialis sekalipun, tapi kalau Allah yang menghendaki dengan barak baru niki, misal demen 5 bulan mu sehat segar bugar, anden kada puasa nan sabihin tinggal niki bau nan si gawean sekalipun muarat niki adalah dek wajib kada, cukup dengan fidyah sak baru niki. Nah niki nggih. Jadi sekalipun vonis dokter bisa saja itu adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, bisa saja dengan saat vonis sakit terus menerus ndek nini sembuh sehingga fidyah waktu nang saan bulan puasa, kemudian 5 bulan berikutnya sehat sangat sehat, ada yang gawe puasa, ada yang kada tapi tinggalan niki bau sin kada niki tetap dia tidak wajib untuk mengqadanya. Nah, niki kewajibannya adalah fidyah saja. Kemudian yang berikutnya niki juga yang perlu kita perhatikan niki ada namanya yajibu ma'al qada wal imsak. Wajib qada, wajib imsak. Nah niki wajib qada, wajib imsak. Wajib qada puasa, wajib imsak. Imsak niki tahan diri. Nah niki yang paling perlu kita perhatikan. Imsak niki artinya begawian marah antan dengan sak puasa. Lagu endek nasah puasa nan. Lagu wajib marah antan dengan sak berpuasa. Nah niki itu berat niki. Jadi saran imsak niki harus nggawe marah antan dengan sak berpuasa, berarti harus tinggalan apa-apa sak batalan puasa harus tinggalan. Lagu endek nasah puasan, wajib dia qada. Itu namanya yajibul qada wal imsak atau yajibu ma'al qada wal al imsak. Di samping wajib qada juga wajib imsak. Niki terdapat pada 6 hal niki. Ada 6 hal. Pertama apa? Pertama limuta'addi iftar. Dengan sengaja nan sedak puasan. Misal denara apa-apa, darak sak marak baru-baru di atas niki sedak angke puasan si malas atau si abot si bengel lembeu nih tanah saya dak angke puasan min gairi uzrin wala maradin, padahal denara uzur denara sakit akan tetapi kemilik nia saya dak puasa. Jadi dengan saya dak puasa niki maka wajib tahan diri,
wajib tahan diri. Berarti sekalipun saat saya tidak puasa, kemudian makan minum, berarti mangan nginum masak malik niki termasuk berdosa. Wah kedung saya dah puasa ngene maibek mangan maibek nginum lapuk kawin. Nah niki termasuk berdosa. Nah niki ini namanya limuta'addi iftarin. Kemudian yang kedua, wa tarikin niyati lailan. Nah niki sak kedua. Sak kedua adalah dengan sak tinggalan niat lek ke malam. Dengan seandainya saudara berniat lek subuh malam, maka li kenjelo niki wajib begawean marak entan dengan sak puasa. Lagu ndek nesah puasa nah. Saya ingat ndek saudara berniat ke malam. Ndek saudara berniat ke malam. Maka wajib dia imsak. Kembe pun wajib imsak, saya ingat lale. Padahal berniat niki mulai begitu maghrib sampai subuh. Aras gedi waktu nih berniat akan tapi dia tinggalkan, maka li kenjelo wajib dia imsak. Wajib dia imsak. Deng kanggo mangan nginem. Jende wah dek sar berniat mai bimah kemangan nginem puas-puasan diri. Berarti ketika dia makan minum tidak berpuasa, marah dan berpuasa sekalipun tidak sah puasanya, berarti menambah dosanya. Maka wajib dia menahan dan wajib qada. Jelas niki? Kemudian sak telun. Kemudian sak telun niki man aftala zonan guru basyamsi. Dengan sak buka paran ke wahara waktu maghrib. Paran ke wahara waktu maghrib. Si petang misalnya atau ukap atau dek narak dengan ngebang, dek narak napi-napi misal. Kemudian wah petang simparan, wah maghrib, kemudian buka. Tiba-tiba tibu jelu. Nah, berarti dek mana maghrib. Nanti wajib dia imsak dan puasanya tetap batal. Puasan batal dan wajib dikodok nanti. Ini namanya denden misal wah bukan makin paran ke wahara maghrib, ternyata dek mana maghrib. Wah kedung saya dah puasa ke mangan nginem terusan ini. Nah, maka tidak boleh niki. Wajib dia menahan diri. Kemudian sak keempat. Man tasahhara zonan baqo al-lail. Dengan makan sahur, nggih. Paran ke masih ke malam. Paran ke masih dekman subuh. Paran ke dekman subuh. Jadi nyaur doang. Nyaur saya sepi. Ternyata sepi-sepi dengan piram setelah subuh. Nah, kemudian sugun ternyata dengan wahangkah sembahyang subuh. Paran ke dengan dekman arak subuh. Nah, niki wajib dia imsak. Tidak sah puasanya, kewajibannya ada dua. Wajib qada, wajib imsak. Jelas niki? Ini sak keempat. Kemudian sak kelima adalah dengan saan syakka fi yaumi salasina min Sya'ban fabana Ramadan. Dengan sak ragunen masih bimbang atau bingung apakah tanggal 13 Sya'ban atau tanggal sekian Ramadan. Nah, kemudian ndek berpuasa. Ningkan sak ragu niki ternyata arah informasi sangat pasti bahwa waktu sabih raguan paran 13 Sya'ban jelut 13 Sya'ban niki ternyata bulan Ramadan. Demi mau informasi entan seki Ramadan wajib dia imsak. Imsak niki tahan diri. Den kanggo mangan nginam marang entan dengan sah berpuasa lagu den sah puasa jelas den sah puasa kemudian wajib di qada. Bahkan menurut ulama dengan samara niki demi nengkah puasa, demi nengkah lebaran marak lemak wajib langsung qada den kanggo lemak. Nah niki. Kemudian yang ke-6 atau terakhir adalah dengan bekemumuh atau dengan tama ai langan irung berlebihan bima il mubalaghah. Jadi ini dari segi hukum
Nikah sak berwuduk niki sekalipun sak berpuasa tetap tersunatan bekemumuh. Bekemumuh maupun tamak air langan irung lagu sekedik nggih deng kanggo liwat oleh khaisum. Khaisum niki li pangkal hidung. Jadi sekedik. Ada bekemumuh sampai telu kali. Nyekah sak bekemumuh pertama, kedua, ketiga, misal nyekah sak bekemumuh kelaluan tanpa sengaja, kelaluan ayat niki tanpa sengaja niki tidak membatalkan. Lagu lamun dengan sakwah berlebihan cara bekemumuh, misal bekemumuhan sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali sediahan ada yang sakman tidak ibarat belong niki. Kemudian kelaluan niki karena berlebihan di dalam berkemumur niki maka membatalkan puasa. Batal puasanya. Kemudian apa kewajibannya? 2 kewajibannya. Wajib imsak dan wajib qada. Wajib qada ya artin batal puasa sebarun, kemudian wajib qada, kemudian wajib imsak menahan diri sebagaimana orang yang berpuasa. Deng kanggo gawe perbuatan sak batalan puasa. Nah niki nggih, niki yang perlu kita ketahui nggih. Yang perlu kita ketahui. Kemudian yang terakhir kanggon deng kanggo puasa, ndek fidyah. Ndek puasa, ndek fidyah. Tiba saya niki, tiba dengan sa al majnun. Saya kenal al majnun itu dengan sa jogang. Nah, sekalipun misal pada dasarnya Islam, kemudian di pertengahan dia jogang, maka tidak wajib dia. Sekalipun dia wah jogang, kemudian engkah jogang misal, karena kekuasaan Allah, izin Allah engkah jogang, selama sak jogang niki, maka dia tidak wajib qada dan tidak wajib dia fidyah. Bisa saja dengan sak jogang, kemudian pada akhirnya engkah jogang. Jadi selama sak jogang niki, maka tidak wajib dia untuk mengqada, baik itu puasa maupun sholat. Kemudian sak terakhir, kelupaan baru, sak terakhir wajib nendek puasa. Nah niki sak terakhir. Wajib nendek puasa. Niki berarti lamun puasa niki haram puasa. Haram berpuasa, mau dosa. Saya niki sak wajib nendek puasa atau haram dia melaksanakan ibadah puasa tiba lihaidin wa nufasa wa wiladah. Yaitu tiba dengan nina sahid. Dengan nina sahid deng kanggo puasa, lamun puasa haram. Dendek nyalehan nggih. Dendek nyalehan. Aku jak sudim pacung ko. Dakak sahid tetap ke puasa, niatan tik puasa. Niki ndek mau pahala, lagu mau dosa. Be mau lapah melet nginam dari tendah mau dosa. Kemudian anu puasa tiba dengan ninasa melahirkan. Nupasa dengan ninasa melahirkan, kemudian setelah melahirkan niki ada darah yang keluar. Selama dia nupasa itu nipas. Selama nipas niki maka tidak boleh dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian wiladah tiba dengan ninasa nganak. Apa bedanya nipas dengan wiladah? Lamun nipas niki darah sak sugun setelah melahirkan. Lamun wiladah niki anak saat lahiran nikilah namanya wiladah. Saya aran manusia dengan ninasaan melahirkan tanpa dia nipas. Tanpa dia nipas. Termasuk adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu bijan si Nabi yang bernama Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah julukannya adalah Az-Zahra, Fatimatu Zahra kan? Nama aslinya Fatimah. Kemudian Az-Zahra niki adalah gelarnya. Kemudian tapi gelar Az-Zahra, saya ingat Siti Fatimah niki selama hidupnya denwah alami haid. Siti Fatimah selalu dia suci. Ketika beliau melahirkan
den sara sugun darak nipas. Itu suci. Sehingga beliau dijuluki dengan Az-Zahra. Az-Zahra niki artinya bunga sak selalu mekar. Bunga sak selalu mekar dek nuwah layu. Artinya Siti Fatimah niki bunga yang tidak pernah mekar, yaitu dia selalu melaksanakan ibadah salat dek nuwah tinggalan sembahyang selama dia hidup, selama hidupnya dek nuwah dek sembahyang, sehingga dek nuwah alami haid. Sehingga beliau dijuluk seperti Az-Zahra, yaitu bunga yang selalu mekar. Kembang sandin wah layu. Kembang sandin wah layu. Berarti lamun dengan nina sak dai sehat berarti kembang sak nyangka layu berarti. Nah niki den cocok deparan Az-Zahra yang dijuluk dengan Fatimah. Julukan Fatimah adalah Az-Zahra karena beliau tidak pernah meninggalkan kewajibannya selama hidup. Itu dia pernah haid, berarti beliau itu baliknya karena umur, yaitu 15 tahun. Baiklah hadirin yang hormati, jadi target kita sampai jam 3 nggih. Jam 3 pas makin jam 3 lebih 3. Ini 3 lebih 3 menit lebihnya. Mohon maaf nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita menjadikan sebagai ilmu kita mudah-mudahan juga bisa kita amalkan sehingga kita tergolong menjadi al-alimin al-amilin al-mukhlisin. Kita berilmu, kita beramal, dan ketika kita beramal ikhlas di dalam kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya dia mohon maaf. Tentu sekali ada saja yang keliru, ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.